Kak, kakak kan udah ikutin bimbingan aku nih. Kakak berarti harus ngikutin semua kata-kata aku, Kak. Tiduran, Kak, di kasur. Saya udah riset step by step dia melakukan itu ke korban-korbannya. Step by step, langkah step per by langkah. step. Iya, benar-benar step by step. Awalnya saya skeptis kan. Ih, kok orang yang nggak punya tangan bisa merkosa, gimana ceritanya? Iya. Gitu. Pas saya pelajarin dari korban, dari pengacara korban, dari rekaman suara dari korban-korban juga. Oh, saya tulis, oh ternyata ini step by stepnya nih. Jadi gini dong, saya kalau misalkan ada waktu untuk bisa ngobrol sama polisi yang menyelidiki, saya pengen minta titip pertanyaan itu sih. Dia belajar dari mana step by step itu. Pasti kan ngobrol entah sama temennya. Kalau dia belajar dari orang lain, berarti kan orang itu ada korbannya juga, Dok. Bicara profesi. Menyoroti yang keren isu nih. Apa tuh? Katanya yang kemarin kasus, inget ya Agus Buntung gitu Iya, ya. Itu betul. kan banyak korbannya tuh. Oh, banyak iya. banget gitu. Iya. Itu kan katanya orangnya entah kena magic kah, Oh, atau iya. takut Ilmu hitam, magic, ilmu hitam, ya. hitam gitu kan. Atau sebenarnya apa sih? Iya. Jadi sebenarnya Agus Buntung itu jago banget teknik komunikasinya sih, Dok. Komunikasi justru? Iya. Saya udah riset dan teknik pengancaman juga, Dok. Saya udah riset step by step dia melakukan itu ke korban-korbannya. Step by step, langkah Step per by langkah. step. Iya, benar-benar step by step. Awalnya saya skeptis kan. Ih, kok orang yang nggak punya tangan bisa merkosa, gimana ceritanya? Iya. Gitu. Pas saya pelajarin dari korban, dari pengacara korban, dari rekaman suara dari korban-korban juga. Oh, saya tulis, oh ternyata ini step by stepnya nih. Jadi gini dong, misalkan saya Agus Buntung nih, dokter wanita yang misalkan saya mau deketin. Oke. Iya. Nah, saya tinggal datang secara random, datang aja deketin. Oh berarti random ya? Iya, random Oke. dia. Random. Jadi ada yang gagal, ya ada yang Ada berhasil. juga mungkin yang Iya. expose korban ya pasti yang berhasil gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Nah, yang berhasil ini dia yang kepancing gini, misalkan saya bilang, Kak, aku pantas hidup di dunia ini gak sih? Aduh khawatir tuh. Wah, iya kan, langsung Mau bunuh bayangin. diri nih gitu ya. Iya. Oh, oke. Emang kenapa kamu kan gitu? Pasti Iya orang pasti, betul. umumnya orang gitu. Kenapa emang kamu? Iya Kak, soalnya kondisi aku kayak gini jual kesedihan. Soalnya kondisi aku kayak gini aku dijauhin teman-teman aku. Wanita-wanita aku mau ajak kenalan juga nggak ada yang mau. Iya, iya. Bahkan aku ajak ngobrol aja nggak ada yang mau. Makanya aku pantas hidup nggak sih? Aku pengennya kayaknya udahin aja deh di dunia ini. Aku pengen ini nih Kak, loncat misalkan dari sini. Nah, dia kan empati tuh. Empati, Langsung khawatir, takut dia yang Iya. diajak ngomong nanti tersangka Iya, atau apapun gitu betul. ya. Awalnya dari sana. Nah, langsung kan si korban, jangan. Kamu kayak walaupun kayak gini kamu kan masih punya kehidupan. Korban niatnya baik kan buat nyemangatin hidup dia lagi. iya, iya. Nah, terus si Agus Buntung bilang, Kak, kalau wanita itu, kalau kakak pernah disakitin cowok gak sih? Kalau aku soalnya ngedeketin cewek, aku udah baik, dianya nyakitin aku terus Kak. Dia malah selingkuh sama ini ya, mungkin ya dianya lebih sempurna dari aku. Kalau kakak pernah nggak? Itu dipancing tuh, Dok. Dipancing. Buat cerita. Iya. Akhirnya ceritalah aib-aibnya nih si korban nih. Oke. Iya kan? Dan yang kena adalah yang mungkin, oh bener nih gue juga pernah gitu mungkin. Iya, gitu. bener kan, berharapnya. Iya. Tenang aja, yang punya masalah kayak gitu bukan lu doang. Korban kan gitu ya. Iya. Kepancing nih cerita. Iya, aku pernah disakitin cowok juga, dulu kenalan. Nah, dipancing, kebongkar semua nih aibnya. Dia tinggal jual seolah-olah dia punya ilmu, Dok. Oh, masuk ke sana. Nih, dia gini, dengan kata-kata gini. Kalau yang aku lihat nih, Kak, wih kakak sih orangnya baik, buktinya ini pujian-pujian kan pujian. jadi ini ya. Iya. Jadi dia lemah tuh analisisnya. Kakak kan orangnya baik, cantik. Ini kalau aku lihat kakak tuh sebenarnya harusnya punya keberuntungan yang banyak, Kak. Rezeki kakak juga harusnya banyak nih. Tapi karena ketutup dosa itu, Kak, pantesan dari tadi aku mikir sebaik kakak, secantik kakak, harusnya kok hidupnya menyendiri di sini. Harusnya kakak tuh kaya raya, beruntung, Kak. Kak, mau nggak aku bimbing mandi tobat? Nah, gitu. kan ada ekspresi dari si korban kayak ih apaan gitu. Iya. Langsung pakai Barnum Effect lagi tadi, Dok. Langsung kayak pakai kata-kata general bilang, "Kak, mungkin kakak nggak percaya aku 100% ya. Aku bisa ngelihat itu, Kak. Kakak masih 50-50 sama aku kan. Nah, tenang aja, Kak. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak punya tangan gini kok. Gitu. Aku nggak kayak cowok-cowok yang kakak tadi ceritain. Iya. Gitu. Mau nggak aku bantuin? Aku niat baik aja, Kak. Aku kebetulan ada nih dekat sini teman rumah aku. Ayo kita ke sana, Kak. Iya. Nah, ada juga yang ngajaknya langsung ke hotel, bilangnya di hotel sini, atau ke temennya ujung-ujungnya ke hotel juga. Oke. Nah, itu Kak, teman aku di lantai sekian, Kak, ternyata teman aku lagi pergi kalau yang diajakin ke temennya.
Kak ini kan di hotel nih, nggak apa-apa aku bimbing aja, tenang aja di kamar, aku nggak bisa ngapa-ngapain juga Kak gitu. Aku nggak punya tangan gitu kan. Kakak bisa nggak bantu check inin? Makanya kan yang check in korban Ya kan? korban, Iya. umumnya korban. Kayak gitu. Iya. Kak, aku ngambil dompet aja nggak bisa, kakak bisa bantu check in nggak? Gitu. Oke. Nah, pas udah check inin sama korban, ke atas kan? Ayo Kak, ke atas. Aku kan buka pintu aja nggak bisa Kak. Gimana bisa nyelakain kamu gitu? Iya, iya. Ke atas bareng, yang buka pintu juga si wanita, yang ngunci wanita, kuncinya diambil baru sama si Agus. Nah, ketika udah di dalam kamar berdua dikunci, Agusnya yang megang kunci. Nah, dia disuruh mandi, abis mandi, udah baru ke ancaman berikutnya dok. Kak, kakak kan udah ikutin bimbingan aku nih. Kakak berarti harus ngikutin semua kata-kata aku Kak. Tiduran Kak di kasur. Gitu. Nah, mulai mungkin pas disuruh tiduran, buka kerudung, buka baju, Mulai menolak tuh. wanita mulai menolak, Iya. teriak dong. Iya. Enggak mau, harus mau ngikut, mulai ngancem. Dia akhirnya teriak, ternyata di wilayah itu ada peraturan kalau jam 9 malam ke atas atau ada pasangan ketahuan berdua di hotel, itu pasti dinikahin. Dan gak mau dong pasti Gak mau ceweknya dong. diancam gitu. Diancam gitu. ya? Kak, kalau kakak teriak, nanti orang-orang luar kesini, kita ketahuan berdua, kita dinikahin loh Kak. Emang kakak mau punya suami kayak aku? Gak mau akhirnya. Gak mau. Terus pasti wanitanya mau main fisik, Heeh. Kak hati-hati Kak, kalau kakak mau main fisik juga, mau mukul-mukul pakai benda-benda itu boleh sih Kak. Nanti kan aku berdarah, aku bisa visum, aku bisa laporin kakak ke polisi. Wah iya ya. Apalagi Udah. posisinya lebih lemah gitu ya, Iya. gak punya tangan. Udah, iya benar. Posisi. Nah, bayangin dok, di kondisi wanita yang emang masih muda, pengalaman hidupnya masih kurang, ke pojok nih, gimana caranya keluar? Ikutin kata-kata aku Kak. Udah baru buka baju, buka dan semacamnya. Makanya di kronologi yang pas dia reka adegan, wanitanya yang di atas kan? Iya. Karena wanitanya pengen keluar dari situ aja sebenarnya. Oke, karena takut ancaman terakhir Ancaman. tadi gitu ya. Kayak gitu kan, step by stepnya kayak gitu dok. Iya ya. Bayangin. Berarti bukan magic. Bukan magic. Bukan santet karena tadi nggak ada. Iya. Atau apapun gitu ya. Iya bukan. Oh, gitu. Bahkan ada beberapa korbannya yang ngaku diancem pas di dalam kamarnya itu. Heeh. Aku punya ilmu loh Kak. Tadi makanya yang tadi bener nggak percaya itu dok. Itu dibilang aku sebenarnya punya ilmu Kak. Kakak juga aku lihat kan kakak punya ilmu. Kakak bisa ngerasain pasti. Aku bisa loh kalau misalkan kakak nggak ngikutin omongan aku buat celaka kakak sama keluarga kakak. Ah gitu ya. Orang dengan kepercayaan santet itu ada dan bisa nyakitin diri itu kan jadi ketakutan loh. Makanya saya edukasikan itu ketika lu diancam santet sama siapapun itu, Ya. jawabannya adalah ya udah ditunggu ya. Gitu ya. saya selalu gitu dok dari tahun 2016. Asal yakin nggak percaya gitu ya. Iya, Gitu asal ya. yakin nggak percaya dan pelajari santet itu sebenarnya apa dari omongan saya dan edukasi saya gitu. Real itu beneran kayak gitu, saya udah pelajarin secara mendalam. Santet gitu ya. itu kayak gitu. Iya iya iya. Nah, ini balik ke Agus Buntung berarti sebetulnya gitu Iya. ya. Itu kan santet kan nggak ada tadi ya. Iya. Terus dia kayaknya jago komunikasi, ahli Betul. komunikasi. Seperti apa sih dia belajarnya? Nah, itu otodidak atau memang Bener. seperti seorang Marcel dulu mau jago hipnotis tuh nelponin Nelponin, gitu iya, ya tanpa bayar akhirnya jago gitu ya. Iya. Gimana sih? Itu penasaran saya kalau misalkan ada waktu untuk bisa ngobrol sama polisi yang menyelidiki, saya pengen minta titip pertanyaan itu sih. Dia belajar dari mana step by step itu? Pasti kan ngobrol entah sama temennya. Kalau dia belajar dari orang lain, berarti kan orang itu ada korbannya juga dok. Betul, betul. Iya, perlu betul. diselidiki sedalam itu Tidak sebenarnya. hanya seorang Agus misalkan gitu ya. Iya Bisa benar. jadi kan? Ya, Bisa kita jadi nggak banget. nebak-nebak, cuman dia pasti belajar dari seseorang karena Iya. kayaknya step by stepnya itu sangat runut. Iya, runut banget betul. Sampai akhirnya masuk ke kamar baru ancaman utamanya. Iya, polanya sama. Polanya semuanya. sama semua iya. Itu siapa yang ngajarin itu kan? Oke, oke. Nah, maka dari itu perlu dicari tahu polisi juga sih Oh, sebenarnya. oke, ya, Semoga ketahuan kalaupun dia belajar otodidak, apakah nyoba-nyoba sendiri atau gimana bisa di Ya. publish juga itu. Iya, ya paham sih. Artinya Agusnya pastilah itu terkena pasal dan kayaknya sih akan kena hukuman gitu ya. Pasti, Tapi pasti. tadi yang penting Udah tadi tersangka. ya, siapa tahu dia belajar dari siapa Iya. dan ada orang lain yang lebih powerful atau Betul. korbannya lebih banyak ya. Betul. Maka dari itu kan bisa ditindaklanjuti juga nanti betul, next betul. time-nya. Nah. Dan wanita-wanita ini juga jadi pembelajaran gitu. Kalau saya pernah ngomong juga sama Tretan Muslim, kita berdua bilang bahwa jangan pernah menilai orang-orang yang berkebutuhan khusus itu sebelah mata gitu. Iya, iya. Dia tuh normal, otaknya sama kayak kita. Cuma memang berkebutuhan khusus aja, ada yang nggak lengkap dari badannya. Tapi semua-muanya
nafsunya dan semacamnya sama kayak kita. Sama gitu ya. Iya, jebak-jebakan ya. Kita pria juga ngejebak wanita kan untuk jadi istri, Iya, iya, untuk iya. ngebuat dia suka sama kita. Ya pasti berlagak sopan, Iya. baik-baik, kalau enggak ya. Itu kan jebakan wajar kan. Iya, wajar. Nah, maka dari itu wanita juga gitu. Ketika deket sama orang yang berkebutuhan khusus, jangan nganggap dia sebelah mata dia nggak bisa apa-apa, enggak. Oke. Sama dia kayak cowok-cowok lainnya juga. Gitu.